Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara di dalam Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 21 April 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, tolonglah kami, kiranya Roh Kudus menyertai di dalam pembacaan firman pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 ini mengajarkan kepada kita adanya perintah dari Tuhan, bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Dan hidup dalam kasih sesungguhnya adalah merupakan inti dari hidup kekristenan kita. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Yohanes telah menjelaskan tentang kasih dan juga menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat, yang adalah terang dan penyelamat, yang harus menjadi yang terutama di dalam hidup setiap orang percaya. Pada pasal yang pertama dalam Yohanes ini, ia sekali lagi menekankan bahwa sesungguhnya kasih adalah hal yang terutama. Oleh karena itu, ketika kita mengasihi, maka kita akan bersedia dengan sukarela melakukan apa yang diminta oleh orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, ketika orang percaya menyatakan ia percaya kepada Yesus, maka orang percaya juga harus menuruti perintah Tuhan. Akan tetapi orang yang hidup dalam
Tuhan bukanlah orang-orang yang sekedar melakukan tuntutan hidup atau moral, tetapi lebih daripada itu. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terutama? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, sehingga kasih itu menjadi hal yang terpenting dalam iman kekristenan. Kasih kita kepada Allah harus terwujud dalam kasih terhadap sesama manusia. Bila ingin menjadi seorang religius yang sesungguhnya, maka kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia yang telah diciptakan Allah. Menurut gambarnya, mengasihi Allah serta manusia bukan dengan perasaan sentimental yang samar-samar, melainkan dengan komitmen penuh yang diwujudkan dalam devosi kepada Allah dan pelayanan praktis kepada manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kasih kepada sesama manusia sama dengan kasih kepada Tuhan Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oleh karena itu, maka mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama manusia. Kasih Allah menjadi sumber kasih kepada sesama. Kasih itulah yang menguasai seluruh hidup beriman. Menuruti perintahnya adalah bukti bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Ketika kita melihat apa yang sesungguhnya yang diperintahkan Tuhan, hanya satu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih yang kita berikan kepada Allah, sudah diberikan Allah terlebih dahulu kepada kita. Kita tidak mungkin mengasihi Allah jikalau Allah tidak terlebih dahulu mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan meletakkan kasih-Nya dalam hati kita sehingga kita dapat menyebarkan kasih kita kepada banyak orang. Perintah bukan semata apa yang tertulis dalam Taurat, tetapi perintah yang utama ialah mengasihi Allah. Sehingga ketika Yohanes berkata, inilah perintah itu, yaitu harus hidup dalam kasih. Sehingga kita terus berpegang kepada apa yang telah kita dengar semula. Yohanes ingin menekankan sekali lagi bahwa kita harus hidup dalam kasih yang dulu aku pernah ceritakan dan aku jelaskan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, ketika kita berkata diri kita adalah orang yang percaya, maka kita pun harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kasih-Nya senantiasa memenuhi hidup kita, sehingga kita tetap dimampukan untuk mengasihinya dan sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan anak-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman pada pagi ini, yang mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan,
biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari demi hari, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadikan kepada kami suatu sukacita. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, aktivitas pada pagi ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau yang memberkati kami, supaya Engkau yang memelihara kami di dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman yang kami sampaikan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita. Shalom. Amin. Horas.